Konten ini hanya untuk tujuan review. Tonton film asli City of God di Netflix, Paramount Plus, HBO Max, Prime Video, Apple TV, or Vudu. Kisah ini dimulai dari ujung laras senjata api. Seekor ayam terlepas, kakinya diikat, berlari panik di jalan. Di belakangnya, sekelompok anak muda bersenjatakan pistol mengejar dengan tawa riang. Di ujung jalan yang sama, berdiri Rocket, seorang pemuda kurus dengan kamera di tangan. Di depan Rocket, ada geng yang mengejar ayam itu. Di belakangnya, muncul polisi yang baru saja tiba. Dalam satu momen yang memadatkan seluruh nasibnya sampai terbayang flashback memory, Rocket terjepit di tengah-tengah, simbol hidup dari seorang yang seumur hidup menjadi penonton dalam perang yang bukan urusannya. Adegan kemudian berputar cepat di sekelilingnya, dan dalam sebuah transisi magis sekaligus brutal, penonton dibawa mundur belasan tahun lalu. Kita mendarat di era yang berbeda, tepatnya tahun 1960-an. Cidade de Deus atau City of God masih baru, dan sekelompok remaja yang dijuluki Trio Tender melakukan perampokan-perampokan kecil untuk bertahan hidup. Di sini, kita bertemu Bus Cape, nama asli Rocket, dan kita juga bertemu temannya, Lil Dice, yang kemudian akan dikenal sebagai The Pequeno. Di sebuah perampokan motel yang seharusnya tanpa pertumpahan darah, Lil Dice kecil, yang awalnya ditugaskan mengawasi di luar, tiba-tiba memutuskan untuk menembaki semua orang di dalam. Ia melakukannya bukan karena perlu, tapi karena ia ingin melepaskan nafsu brutalnya. Senyum puas di wajahnya yang kekanakan adalah tanda lahirnya sebuah psikopat. Darah di lantai motel itu adalah pupuk yang menyuburkan kerajaan teror yang akan ia bangun di masa mendatang. Skena kemudian melompat ke era 1970-an di mana Cidade de Deus, atau City of God sudah berkembang. Lil Dice kini bertransformasi menjadi The Pequeno, dinobatkan sebagai penguasa baru City of God. Dengan kecerdasan yang bengis dan ambisi tak terbatas, ia membantai semua bos narkoba saingannya dengan strategi yang kejam. Salah satu pembantaian itu terjadi di sebuah pesta hotel, di mana ia dan anak buahnya menyisir setiap kamar untuk membunuh target mereka. Adegan ini disutradarai dengan ritme yang mematikan, sebuah tarian maut antara musik disco yang berdentum dan letusan senjata api yang tiba-tiba. Rocket, yang kebetulan ada di sana, sekali lagi menjadi saksi yang tidak diinginkan. Di tengah kekuasaan absolut Z, muncul satu-satunya penyeimbang, Bene. Ia adalah tangan kanan J, tetapi juga satu-satunya orang yang dipercayainya sejak kecil. Bene mempunyai karisma dan rasa kemanusiaan yang membuatnya dihormati oleh semua orang di City of God. Rocket, yang kini mulai serius dengan kameranya, melihat dalam diri Bene adanya kemungkinan jalan keluar dari brutalitas City of God, sebuah bukti bahwa seseorang bisa sukses tanpa kehilangan jiwa. Namun, di ekosistem ini, jiwa yang utuh adalah liabilitas atau kecacatan. Dalam sebuah pesta perpisahan Bene yang meriah, di mana ia berencana meninggalkan dunia kriminal, sebuah letusan pistol salah amat mengenai Bene, orang terakhir yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan setan, tertembak dan mati. Dengan hilangnya Bene, The Pequeno menjadi tak terbendung. Ia memperkosa kekasih Knockout Ned untuk menunjukkan dominasi mutlaknya. Tindakannya ini memicu perang baru, kali ini dengan Knockout Ned, seorang veteran perang dan pria baik yang keluarganya menjadi korban kebengisan Z. Ned, yang awalnya menolak kekerasan, akhirnya terpaksa mengangkat senjata untuk melawan. Perang antara keduanya mengoyak sisa-sisa tatanan harmonis di City of God. Dalam konflik ini, tidak ada pahlawan. Hanya ada korban yang berubah menjadi algojo, dalam sebuah siklus balas dendam yang tak berujung. Rocket terombang-ambing di antara kedua kubu, kamera kecilnya menjadi satu-satunya senjata untuk bertahan. Alur kemudian membawa kita ke puncak kehancuran. Rocket, secara tak sengaja, mengambil foto The Pequeno yang dramatis. Foto itu diterbitkan di koran besar Rio, membuatnya terkenal sekaligus membawanya ke pusat badai di kancah nasional. Saat perang geng mencapai klimaksnya, polisi akhirnya turun tangan, bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk membersihkan kekacauan dengan cara mereka sendiri demi mengamankan mereka sendiri. Dalam sebuah penyergapan, Rocket menemukan dirinya sekali lagi di tengah-tengah, kali ini menyaksikan polisi eksekusi seorang gangster dan berencana menyalahkan geng lain. Dengan kamera di tangan, ia memiliki bukti. Akhir dari The Pequeno datang bukan dari musuh besarnya,
net, dan bukan dari polisi. Ia datang dari generasi di bawahnya, sekumpulan anak-anak jalanan kecil yang dijuluki The Runs. Anak-anak ini, yang tumbuh menyaksikan D sebagai idola dan mimpi buruk, akhirnya mengepung dan menembaknya dengan santai. Kematian D tidak heroik. Ia konyol, cepat, dan tak bermakna. Sang raja digulingkan oleh proletar-proletar kecil yang lapar akan kekuasaan dan lebih tak berperasaan. Dan ketika Rocket berhasil mengambil foto terakhir sang tiran yang sekarat, ia bukan lagi sekadar saksi. Ia menjadi kronikus resmi dari sebuah siklus yang sudah sempurna. Analisis kontekstual, kemiskinan sebagai arsitek brutalitas. Aller Cerita City of God bukan sekadar chronic criminal. Ia adalah blueprint dari bagaimana kemiskinan struktural, dalam konteks negara berkembang pada tahun-tahun itu, tidak hanya menciptakan kondisi untuk kejahatan, tetapi secara aktif merancangnya. Fase subsistensi, trio tender. Kejahatan dimulai sebagai ekonomi subsisten, merampok truk gas untuk dijual demi bertahan hidup mengais uang. Ini adalah respon langsung terhadap ketiadaan lapangan kerja dan kemiskinan akut. Fase instituzionalisasi, kebangkitan Z. Ketika negara absen, vakum kekuasaan diisi oleh aktor yang paling kejam dan terorganisir. D tidak hanya menjual narkoba, ia mendirikan pemerintahan paralel. Ia menjadi penegak hukum, pemberi kerja, dan penjamin keamanan. Keterlibatan anak-anak yang biasa dipanggil The Runs bukanlah kejahatan spontan, melainkan rekrutmen sistematis ke dalam satu-satunya institusi yang tampak stabil dan menawarkan mobilitas vertikal. Fase siklus kekerasan, perang geng kematian Z. Kekerasan menjadi bahasa satu-satunya, mengikis semua ikatan sosial dan kemanusiaan. Kematian Bene dan kebangkitan sisi gelap net menunjukkan bagaimana bahkan orang baik terkorupsi oleh sisi gelap atau tersingkir. Klimaksnya adalah pergantian rezim oleh generasi baru yang lebih brutal, membuktikan bahwa pemasalahan ada pada sistem, bukan individu. Akar masalah terletak pada letak geografis dengan lingkungan yang gersang, tidak adanya investasi pada pendidikan, ditambah infrastruktur juga polisi yang represif dan korup. Film ini dengan sinis menunjukkan bahwa intervensi negara dalam hal ini polisi hanya terjadi ketika kekerasan mengancam tatanan di luar favela atau pemukiman kumuh, dan dilakukan dengan metode yang sama brutalnya dengan para gangster, sehingga hanya memperpanjang siklus tersebut bertahun-tahun. Rocket akhirnya berjalan pergi, mungkin menuju karir di dunia jurnalistik sebagai fotografer. Namun, kemenangan kecil satu individu ini tenggelam dalam realitas yang disampaikan film. Mesin produksi brutalitas itu masih berjalan. City of God akan terus memproduksi DJ baru, roket-roket yang ketakutan, dan bene-bene yang mati muda. Alur cerita yang padat dan berfokus hanya pada ekosistem di dalamnya adalah metafora sempurna untuk perangkap kemiskinan dan kekerasan. Sebuah lingkaran setan yang memakan generasi muda. Film ini bukan hanya sebuah cerita. Berdasarkan novel semi-autobiografi, film diadaptasi dari novel karya Paulo Lins, yang tumbuh besar di Cidade de Deus. Namun, Lins bukanlah Rocket. Dia lebih mirip seorang pengamat yang cerdas dan selamat, yang kemudian menghabiskan 8 tahun melakukan penelitian antropologis dan wawancara dengan lebih dari 200 narasumber. Karakter Rocket sebagian besar terinspirasi dari Wilson Wilsao Rodrigues, seorang fotografer Brasil yang memang tumbuh di favela dan menggunakan fotografi sebagai jalan keluar. Beberapa foto yang diambil aktor Alexander Rodrigues dalam film adalah replika dari karya Wilsao yang asli. Film tidak mengambil gambar di Cidade de God yang sebenarnya. Produser menganggapnya terlalu berbahaya. Sebagai gantinya, mereka membangun replika sempurna dari favela tersebut di sebuah lapangan terbuka di Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Namun, sebagian besar pemeran adalah penduduk asli dari berbagai favela, termasuk Cidade de Deus. Direktur Fernando Meirelles dan casting director Marieta Severo melakukan pencarian aktor selama 6 bulan. Mereka mengunjungi lebih dari 2.000 anak muda dari favela-favela Rio, bukan untuk mencari aktor, tetapi untuk menemukan roh atau esensi dari karakter tersebut. Hanya beberapa peran utama, seperti Mateus Nastergaile sebagai Karot, yang diperankan oleh aktor profesional. Para pemula ini kemudian menjalani inkubasi akting intensif selama 6 bulan. Mereka tidak hanya belajar berakting, tetapi juga membangun hubungan layaknya keluarga atau geng, hidup bersama, dan menciptakan dinamika kelompok yang autentik. Misalnya,
Leandro Firmino, De Pequeno, dan Felipe H. Gensen, Bene, benar-benar membangun chemistry persahabatan yang dalam di luar syuting. Nama De Pequeno, Little J, adalah ejekan yang diberikan kepadanya karena tubuhnya yang kecil, yang justru menambah rasa frustasi dan kekerasannya. Bene adalah kependekan dari Benedito, yang terberkati, ironis mengingat nasibnya. Rocket, bus cape, secara harfiah berarti pemburu kaki, mengacu pada keinginannya untuk melarikan diri. Penampilan cameo yang tidak dikreditkan. Penulis novel Paulo Lins memiliki cameo singkat sebagai seorang perampok dalam adegan perampokan bus. Film dinominasikan untuk 4 Academy Awards, sutradara, sinematografi, editing, dan skenario adaptasi. Suatu prestasi yang sangat langka untuk film berbahasa asing. Ini juga memenangkan BAFTA untuk film terbaik non-bahasa Inggris. Film ini memicu debat nasional di Brasil tentang kemiskinan, kekerasan, dan pengabaian terhadap favela. Presiden Brasil saat itu, Luiz Inácio Lula da Silva, secara terbuka memuji film ini dan menggunakannya sebagai katalis untuk mendiskusikan kebijakan sosial. Namun, film juga dikritik oleh beberapa pihak karena berpotensi memperindah kekerasan atau menstigma penduduk favela. Spin-off dan serial TV. Kesuksesan film melahirkan serial TV prequel berjudul City of Men, Cidade dos Homens, yang tayang selama 4 musim, juga dibintangi oleh beberapa pemain film. Referensi dalam budaya pop, adegan lari dari ayam dan siapa yang paling berani menembak, telah menjadi ikonik. Sering diparodikan dan dirujuk dalam berbagai media di seluruh dunia. Karakter De Pequeno sering masuk dalam daftar penjahat terbesar dalam film oleh berbagai publikasi. Tragisnya, beberapa pemeran latar dan kru film menjadi korban kekerasan kehidupan nyata di favela setelah kesuksesan film, menyoroti betapa dekatnya fiksi dengan realitas.